warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wirakilbi dengan NIM akhir 1108, yaitu saya menjelaskan salah satu jurnal yaitu Study of the Drying Kinetic of Paper, yang dimana proses drying tapi menggunakan alat microwave. Nah, selanjutnya itu adalah teknologi drying microwave. Pengeringan dilakukan menggunakan microwave dryer dengan variasi daya 180 hingga 720 watt untuk mengamati pengaruh energi terhadap kecepatan penguapan air pada cabai hijau. Microwave memanaskan bahan secara volumetrik, yaitu panas terbentuk langsung di dalam jaringan, bukan dari permukaan seperti oven konvensional. Molekul air pada cabai bersifat dipolar sehingga berputar mengikuti perubahan medan elektromagnetik microwave yang bergerak sangat cepat. Perputaran cepat molekul air menimbulkan gesekan dipolar yang menghasilkan panas internal atau internal heating. Panas yang terbentuk menyebabkan air di dalam jaringan cabai menguap lebih cepat dan terdorong keluar menuju permukaan. Semakin tinggi daya microwave, maka semakin besar energi yang diterima bahan, sehingga tekanan uap internal meningkat dan laju pengeringan semakin cepat. Alat dan bahan dan metode prosedur kerja, yaitu alatnya menggunakan microwave dryer dengan frekuensi 2450 mHz dan variasi daya 180 hingga 720 watt. Timbangan digital presisi untuk mengukur massa sebelum dan selama pengeringan. Pisau dan telanan untuk pemotongan sampel cabai. Piring kaca microwave sebagai wadah penataan sampel dalam satu lapisan. Timer digital untuk mengatur interval penimbangan selama proses pengeringan. Bahan utamanya itu adalah pasti cabai hijau segar dengan ukuran seragam plus minus 7 cm dan panjang 6 cm. Bijinya sampel dicuci, dibelah, memanjang bijinya dibuang, kemudian dipotong menjadi potongan berukuran plus minus 2 cm. Setiap sampel itu ditimbang sebanyak 100 gram untuk setiap perlakuan pengeringan tanpa penambahan bahan kimia atau perlakuan pendahuluan lainnya. Nah, langsung saja ke metode proses kerja, yaitu cabai hijau segar. Untuk pada pemilihan cabai hijau segar itu memastikan bahwa ukuran seragam sehingga jaringan tidak memberikan perbedaan dalam penyerapan energi microwave. Dan selanjutnya itu adalah pencucian, yaitu di mana memengaruhi keamanan dan mutu produk akhir. Cabai tersebut itu kemudian dibelah, bijinya dibuang dan dipotong sepanjang plus minus 2 cm. Perlakuan ini bertujuan untuk memperluas permukaan penguapan dan menyamakan ukuran sampel sehingga difusi kelembapan berlangsung lebih seragam selama pengeringan. Selanjutnya itu adalah penimbangan sampel 100 gram, di mana itu berfungsi untuk menentukan massa awal sebagai dasar perhitungan moisture ratio dan laju pengeringan. Sampel tersebut itu disusun. Selanjutnya itu adalah penyusunan satu lapisan pada piring microwave. Itu ditimbang dalam satu lapisan pada piring microwave untuk memastikan distribusi panas merata dan mencegah terjadinya penumpukan bahan yang dapat menyebabkan pemanasan tidak homogen. Nah, pengeringan ini dilakukan pada variasi daya 180 hingga 720 watt untuk melihat kecepatan penguapan air, yang dimana semakin tinggi daya, maka semakin besar volumetrik yang terbentuk di dalam jaringan cabai. Selanjutnya itu adalah penimbangan setiap interval waktu. Itu memantau penurunan massa yang menunjukkan berkurangnya kadar air pada sampel. Nah, massa stabil, proses pengeringan dihentikan. Massa stabil yang menandakan bahwa air bebas pada jaringan telah berkurang sehingga pengeringan tidak lagi efisien yang dilanjutkan. Selanjutnya itu adalah perhitungan bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik kinetika pengeringan serta menentukan model matematis pada proses pengeringan menggunakan microwave di dalam penelitian jurnal tersebut oleh model Midili. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu di mana
tabel tersebut menampilkan bahwa parameter-parameter model pengeringan itu digunakan untuk melihat beberapa model menggambarkan proses dyeing pada berbagai daya microwave. Di dalam kolom pertama itu terdapat daftar model tersebut, yaitu Newton, Peck, Midili, dan logaritmik. Nah, setiap model tersebut itu berbeda, di mana K, A, B, atau N itu digunakan untuk mendeskripsikan bentuk kurva pengeringan. Kolom pada P, U, P, W itu menunjukkan bahwa daya microwave mulai dipakai hingga 180 sampai 540 watt. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ketika dayanya meningkat, nilai konstanta pengeringan juga ikut meningkat, menunjukkan bahwa bahan mengering lebih cepat pada daya yang lebih tinggi karena energi panas yang diberikan semakin besar. Lalu kolom R2 itu tinggi karena energi panas yang diberikan semakin besar, semakin mendekati angka 1, menunjukkan tingkat kecocokan model dengan data nyata. Nah, pada tabel yang model seperti modified Peck dan Midili memiliki R2 yang sangat tinggi, sehingga keduanya termasuk model yang sangat baik. Dua kolom itu yaitu X2 dan RMSE. Nah, menunjukkan misalnya kesalahan antara prediksi model dan data asli. Nilai yang kecil artinya error model rendah. Dari sini terlihat bahwa model Midili konsisten memiliki nilai X2 dan RMSE paling kecil, sehingga model ini dianggap yang paling akurat untuk menggambarkan proses pengeringan pepper atau cabai hijau. Secara keseluruhan tabel ini membantu kita mengetahui model mana yang paling efektif dalam menjelaskan perubahan kadar air dan proses data. Model Midili menjadi model terbaik untuk berbagai daya microwave yang diuji. Selanjutnya itu adalah pembahasan hubungan moisture ratio dan waktu pengeringan pada berbagai daya microwave. Nah, pada daya microwave itu menunjukkan grafik perubahan moisture ratio atau MR selama proses pengeringan. Semakin lama waktu pengeringan, maka semakin rendah nilai MR yang menandakan kadar air berkurang. Daya microwave yang lebih tinggi mempercepat penurunan MR sehingga waktu pengeringan lebih singkat. Pengeringan tercepat terjadi pada 540 watt, sedangkan paling lambat adalah pada 180 watt. Perbedaan kecepatan pengeringan terjadi karena yang tinggi menghasilkan pemanasan volumetrik yang lebih intens, sehingga air lebih cepat berdifusi keluar. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi daya microwave yang digunakan, semakin cepat bahan mencapai puncak dyeing rate, dan semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari bahan. Dengan kata lain, daya microwave berperan besar dalam menentukan kecepatan dan efisiensi proses pengeringan. Selanjutnya yaitu adalah pada grafik tersebut menunjukkan bagaimana laju pengeringan berubah selama proses microwave dyeing pada tingkat daya. Pada awal proses, yaitu dari menit 0 hingga 1 menit, laju pengeringan meningkat dengan cukup cepat. Hal ini terjadi karena bahan masih memiliki kadar air yang tinggi, sehingga energi microwave sangat mudah diserap oleh air dan menghasilkan penguapan yang intens pada tahap awal. Pada perbedaan tercapai puncak awal yaitu 540 watt dan 480 watt hingga pada 1 menit itu mampu mendorong air keluar lebih cepat, sehingga proses pengeringan langsung sangat efisiensi dan mendorong air keluar lebih cepat pada proses pengeringan. Nah,
pada daya 420 dan 360 watt itu hingga 1,5 hingga 2 menit, yaitu daya menengah mencapai puncaknya lebih lambat energi yang diberikan tidak seintens daya tinggi. Um, Selanjutnya itu adalah 300 watt dan 240 watt. Itu 2 hingga 2,5 menit. Daya rendah mulai mencapai drying rate maksimum karena proses pemanasan berlangsung lebih pelan. Selanjutnya itu adalah daya 180 watt dengan waktu 2,5 hingga 3 menit. Daya terendah mencapai puncak paling lambat akibat pemanasan yang lemah sehingga pengeringan berjalan lambat. Selanjutnya itu adalah waktu 3-10 menit. Semua kurva menurun karena kadar air semakin sedikit sehingga laju perpindahan air ke permukaan semakin lambat. Selanjutnya itu adalah grafik LNMR, yang dimana grafik ini menunjukkan penurunan LNMR seiring waktu yang menggambarkan berkurangnya kadar air selama proses pengeringan. Setiap power microwave 180 sampai 540 watt menghasilkan kecepatan pengeringan berbeda karena energi panas yang diterima sampel tidak sama. Pada power tinggi, garisnya lebih curam. Artinya, air menguap lebih cepat sehingga proses pengeringan berlangsung lebih singkat. Nilai kemiringan ataukah pada persamaan garis yang menunjukkan laju drying dan akan meningkatkan pada power yang lebih tinggi. Pola semua garis bersifat linear menurun, menandakan pengeringan berlangsung dan falling rate periode, yaitu fase ketika air bergerak dari bagian dalam menuju permukaan. Nilai R pangkat 2 ya tinggi sekitar 0,92 hingga 0,97, yang dimana bahwa model linear ini sangat cocok digunakan untuk menggambarkan drying. Secara keseluruhan, grafik ini digunakan untuk menganalisis kinetika pengeringan dan membandingkan seberapa cepat sampel pengeringan pada tiap power. Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu semakin tinggi daya microwave, maka semakin cepat moisture ratio penurunan sehingga waktu pengeringan menjadi lebih singkat. Pada pengeringan ini menunjukkan pola falling rate. Proses drying dikendalikan oleh difusi air dari dalam jaringan cabai. Nilai moisture diffusivity itu meningkat daya microwave yang tinggi, menunjukkan percepatan perpindahan air selama pengeringan. Hubungan LNMR dan waktunya mengikuti hukum diffusivik. Pemanasan volumetrik pada microwave meningkatkan difusi kelembapan sehingga mempercepat proses pengeringan secara signifikan. Sekian presentasi saya pada video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.